Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 11. Betapa ganasnya suaminya ini semalam. Di dalam mobil, Dani hanya terdiam. Dia tak berani menatap wajah istrinya itu. Karena memang dia belum menceritakan apapun tentang kehidupannya dahulu. Sesampainya di rumah, Vira segera turun dari dalam mobil dan berjalan duluan meninggalkan Dani. Sudah pasti istrinya ini tengah marah padanya saat ini. Mama Dani melihat Vira yang berjalan duluan berpikir kalau mereka pasti bertengkar karena Clara. Tadi dia melihat sekilas ada Clara. Awalnya dia terkejut, tapi Zian bilang kalau Clara adalah pasangannya. Membuat perempuan tua itu tak bisa berbuat apa-apa. Dia juga tak ingin menghancurkan acara perusahaan anaknya di mana rekan bisnis Dani banyak yang datang. Ma, sapa Dani melihat mamanya. Kenapa Vira? Tanya Mama Dani. Mungkin marah karena Clara, Ma, jawab Dani sedikit lesu. Mana mungkin Vira marah hanya karena itu. Aku yang salah, Ma, tidak pernah menjelaskan kehidupanku sebelumnya pada Vira. Datangi dia segera. Mama yakin Vira tidak akan marah, dia bukan wanita seperti itu, ucap Mama Dani menepuk pundak anaknya ini pelan. Dani segera menyusul Vira ke dalam kamar. Terdengar bunyi air shower dari dalam kamar mandi menandakan kalau istrinya ini sedang membersihkan diri. Mungkin Vira merasakan badannya lengket karena dia tidak terbiasa berdandan. Vira keluar dari kamar mandi mengenakan handuk kimono lagi. Lagi dia lupa membawa pakaiannya ke dalam kamar mandi. Sayang, panggil Dani, tapi Vira diam saja. Entah dia sedang marah atau merajuk, Dani tidak mengerti. Vira berjalan ke arah lemari dan diikuti Dani, lalu dipeluknya tubuh istrinya ini dari belakang. Aku bisa jelaskan semuanya, ucap Dani berbisik sambil mengecup tengkuk Vira. Aroma sabun stroberi membuat hasrat Dani terpancing, tapi dia tidak berani meminta lebih karena istrinya masih marah. Tidak ada yang perlu dijelaskan, Mas. Aku sudah tahu, jawab Vira sambil memilih pakaian tidurnya. Tubuhnya terlalu dilelah hari ini. Dani membalikkan tubuh Vira dan memegang pipi perempuan cantik itu dengan lembut. Dia Clara, mantan istriku. Hanya mantan, sayang, tak ada yang lebih, tidak ada yang spesial. Saat ini hatiku sudah dipenuhi namamu, dipikirkanku hanya kamu, ucap Dani membuat Vira menarik sudut bibirnya kecil. Entah itu kata gombalan atau tidak, yang jelas Vira memang sudah sedikit tenang. Melihat Vira sedikit tersenyum, Dani memberanikan dirinya menyusupkan tangannya ke dalam kimono Vira. Merasakan tangannya bersentuhan langsung dengan kulit mulus milik wanita itu. Vira bergidik karena perlakuan Dani, lalu berusaha menarik tangan Dani keluar dari kimononya. Dani memang mengikuti kemauan Vira agar berhenti menyentuhnya di balik kimono wanita itu. Namun Dani melanjutkan aksinya, menarik tali kimono hingga terlihat jelas tubuh mulus istrinya. Indah, sangat indah menurut Dani. Mas, kamu belum makan, ujar Vira melirik ke arah jam dinding kamar mereka. Aku hanya ingin makan kamu sekarang. Tolong berikan hakku malam ini, bisik Dani serak.
Vira tidak bisa menjawab karena memang sudah seharusnya dia memberikan hak suaminya itu. Bahkan seharusnya pada saat malam pertama mereka menikah. Dani melepaskan kimono Vira dan membuangnya sembarang arah lalu memangku wanita itu di atas pahanya. Vir, kenapa kamu membuat aku gila? Tanyanya sambil memberikan kecupan kecil di tubuh Vira hingga perempuan itu kegelian. Vira mendekatkan dadanya ke badan Dani karena terlalu malu lelaki itu terus menatap pada tubuh polosnya. Dani mendorong sedikit tubuh Vira agar menjauh dari badannya dan menundukkan kepala untuk mencium Vira. Setelah puas, Dani mengangkat wanita itu dan membaringkannya di ranjang empuk kamar mereka lalu Dani sendiri melepaskan pakaiannya. Vira mengalihkan pandangannya, dia terlalu malu menatap suaminya ini. "Mas, nanti ada mama," ucap Vira pelan. "Mama juga pasti mengerti sayang. Jika dia memanggil dan tidak diberikan jawaban dia akan pergi sendiri," jawab Dani yang sudah tidak sabar. Dani mulai mengecup dahi Vira lalu menjalar turun ke bibirnya dan beralih di leher putih yang sangat ia sukai. Dani meninggalkan beberapa jejaknya di sana dan dia berlama-lama untuk menghirup aroma tubuh Vira yang sangat dia sukai. "Kamu wangi," komentarnya saat mengangkat wajahnya dari leher Vira membuat Vira tersenyum kecil. Dani melepaskannya dan menurunkan wajahnya ke bawah tepat di hadapannya saat ini. Vira hanya memejamkan matanya malu, sangat malu, perjalanan ranjang suaminya sangat jago. Dani mengecup pelan membuat Vira menggelengkan kepalanya menahan geli. Karena Vira baru pemula membuat Dani harus ekstra hati takut istrinya ini malah takut. "Sayang, janji jangan pernah tinggalin aku," pinta Dani yang masih gila karena gairah. Vira mengangguk menanggapi permintaan pria itu yang dibalas dengan gerakan lembut dari Dani. Seharusnya Vira yang mengatakan demikian, tapi ini malah suaminya, entah perasaan senang atau malah sedih saat ini yang dirasakan Vira. Karena dia melepaskan mahkota yang paling berharga dari hidupnya. Tubuh Dani terkulai hebat di atas tubuh Vira saat kedua sama sudah mendapatkan kepuasan. Dani mengecup kening Vira sekilas. "Terima kasih sayang," bisiknya mesra karena mendapatkan tubuh Pera. Vira. Perasaan lega di dada Vira karena sudah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Pagi ini Vira bangun dengan tubuh yang terasa pegal karena pertempuran mereka semalam. "Mas, sholat dulu," ucap Vira berbisik di telinga suaminya ini. Dani membuka kelopak matanya dan mencium bibir Vira sekilas membuat wanita cantik ini tersenyum malu. Perasaan Vira saat ini tidak karuan. Dia merasakan perlakuan istimewa dari suaminya ini membuatnya merasa yakin. Kalau Dani adalah lelaki baik yang memang dikirimkan Tuhan untuk dirinya. "Mas, ayo bangun sholat dulu," ucap Vira lagi. Vira bangkit tapi seketika dia memegang bagian bawahnya karena terasa perih. "Au," ringis Vira karena merasa tubuhnya benar menegang, pakal pahanya terasa sakit. "Sayang, sakit?" tanya Dani dan diangguki kecil oleh Vira. Dani segera menggendong istrinya ini.
Tubuh Vira dipenuhi tanda merah dari Dani yang menandakan betapa ganasnya suaminya ini semalam sampai dia sendiri malu melihat tubuhnya. Vira mengalungkan tangannya di leher Dani dan membenamkan wajahnya di leher lelaki tampan itu. Dani meletakkan tubuh Vira di dalam bathtub. Berendam dulu sejenak sayang agar sedikit fresh dan berkurang sakitnya. Aku mandi di shower, jika sudah agak enakan aku tunggu di luar. Ucap Dani mengecup bibir Vira sekilas dan segera membersihkan dirinya. Dani terlihat santai tampil polos di hadapan Vira. Sedangkan Vira sendiri belum terbiasa, dia masih sedikit canggung meskipun mereka sudah melewati malam pertamanya. Selesai sholat subuh, Dani menarik Vira untuk berbaring di pangkuannya. Dani mengusap kepala Vira yang masih terbalut mukena. Betapa beruntungnya dia mendapatkan istri secantik Vira, tak ada lagi yang kurang bagi Dani. Sayang, masih sakit? Tanya Dani pelan. Jawab Vira. Maaf, aku sudah menyakitimu. Kenapa minta maaf, Mas? Justru aku yang harusnya minta maaf karena tidak langsung memberikan hak kamu. Padahal kita sudah resmi suami istri. Aku berdosa ya, Mas, ucap Vira mengadakan kepalanya menatap Dani. Kalau aku tidak ikhlas ya kamu berdosa, tapi aku ikhlas karena kamu butuh penyesuaian dengan semua ini. Ucap Dani tersenyum menatap wajah cantik Vira yang tanpa make up sedikit pun. Sayang, maaf, aku tak bercerita tentang kehidupanku dulu padamu. Aku takut kamu malah ilfil padaku. Vira malah tertawa kecil menanggapi ucapan Dani. Kenapa tertawa? Tanya Dani heran. Aku sudah tahu, Mas. Mama sudah cerita semuanya mulai dari Melinda, Clara dan Bella, ucap Vira sambil menarik nafas panjang. Bahkan aku juga tahu kalau Melinda cinta pertama kamu. Aku jadi ingin bertemu dengan cinta pertamamu, Mas. Pasti orangnya cantik dan baik, ujar Vira mencebik. Dani menarik hidung Vira dan menunduk untuk mencium kening perempuan cantik ini. Kamu adalah perempuan terakhir yang mengisi hidupku sekaligus menjadi cinta terakhirku, ucap Dani pelan. Tapi aku penasaran, Mas, renyek Vira. Dani menghembuskan nafas kasar. Dia ada di kota J. Aku tidak tahu lagi kabarnya. Sekarang dia sudah sangat bahagia dengan keluarganya, sayang, jawab Dani. Kapan kita jalan? Jalan ke sana, Mas. Bulan madu, goda Dani. Boleh, tapi pertemukan aku dengan Melinda, ucap Vira. Entah kenapa Vira malah tertarik dengan cinta pertama suaminya ini. Kota itu banyak sekali menyimpan sejarah, sayang. Di sana aku melakukan kesalahan berkali-kali. Dan di sanalah aku meninggalkan usaha yang papa bangun. Bahkan di sana aku memiliki saudara tiri yang aku sendiri tidak tahu persis ceritanya. Aku terlalu trauma kembali ke sana, ungkap Dani jujur. Dia takut kalau Bisma malah mengincar Vira seperti Clara dan Bella, meskipun dia sendiri tidak tahu lagi kabar Bisma saat ini. Melihat suaminya bersedih, Vira bangkit dan memeluknya. Maaf, Mas, maafkan aku karena mengingatkanmu akan masa lalu. Tidak masalah, kamu istriku, kamu berhak tahu dengan kehidupanku agar tidak ada lagi kesalahpahaman antara kita.
Sayang, boleh aku minta satu hal? Ucap Dani menatap lembut pada Vira, tatapan penuh pengharapan dan cinta. Vira menganggukkan kepalanya. Jangan pernah tinggalkan aku dan aku ingin segera hadir junior kita di rahimmu, ujar Dani mengelus lembut perut Vira. Mas, aku tidak akan pernah menunda apapun. Jika Tuhan sudah percaya pada kita, insya Allah akan segera Dia berikan. Kita cukup usaha dan berdoa, kalau untuk meninggalkanmu itu tergantung dirimu sendiri, Mas. Jika kau yang memaksa aku pergi, aku akan pergi bahkan tidak akan pernah kembali padamu. Ujar Vira menggenggam tangan Dani seolah dia tengah mengatakan kalau sepenuhnya dia menyerahkan hidupnya pada Dani. Aku seorang istri, Mas, dan kata sakral itu keluar dari mulutmu, jadi sebisa mungkin kau yang harus menjaga lisan dan perbuatanmu. Jangan pernah membuatku merasakan sendirian, Mas, sedangkan kau ada di sampingku, ujar Vira mengusap lembut pipi Dani. Kamu pernah dengar orang berkata istrimu adalah rezekimu, istrimu adalah pilihanmu dan istrimu adalah takdirmu. Maka jangan pernah memandang yang lain selain kepada milik halalmu. Dan jangan bandingkannya dengan wanita yang bukan milikmu, lanjut Vira. Meskipun aku bukan wanita pilihanmu, tapi takdir sudah mempersatukan kita dengan cara yang terduga, Mas. Siapa yang bilang kamu bukan wanita pilihanku? Justru hanya denganmu aku ingin menikah. Sanggah Dani cepat membuat Vira mengerutkan keningnya. Ya, kamu perempuan pilihanku, sayang. Dari pertama kita bertemu, aku sudah jatuh hati padamu. Dan saat melihatmu bermesraan dengan office boy itu di parkiran, membuat hatiku panas. Aku Dani jujur. Sampai sejauh itu kamu memperhatikanku, Mas? Tanya Vira yang merasa bahagia karena suaminya mencintainya. Sayang, aku bukan lelaki sempurna. Dulu aku memiliki kesalahan. Tapi Tuhan masih baik padaku, memberikan kesempatan untuk bertobat dan mendapatkan bidadari secantik kamu. Kamu tahu, saat malam kita menikah, aku sangat bahagia bisa menjadi suamimu, meskipun dengan cara dadakan seperti itu. Tapi saat mengucapkan ijab kabul, saat itu juga aku menerima tanggung jawab atas dirimu. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, kalau kamulah perempuan terakhir yang akan singgah di hati. Ucap Dani memeluk tubuh Vira erat, dia sangat menyayangi istrinya ini. Vira menitikkan air mata bahagia, dia merasa menjadi perempuan paling beruntung, yang bisa menikah dengan lelaki tampan ini. Sayang, kamu menangis? Tanya Dani menyadari air mata istrinya membasahi baju koko yang dipakainya. Ini air mata bahagia, Mas. Aku kangen ayah, ibu dan nenek, ucapnya. Dani menyeka air mata istrinya ini. Mulai saat ini jangan pernah menangis karena bersedih, karena selalu ada aku yang akan mendengarkan ceritamu. Jadikan bahuku untuk tempat kamu bersandar, jangan pernah ada yang lain selain aku, ujar Dani. Vira mengangguk patuh dan membuka mukenanya. Obrolan pagi suami istri ini sudah membuat mereka saling terbuka. Mulai sekarang sampaikan apapun yang kamu keluhkan, sayang, jangan dipendam sendiri, tidak baik untuk kesehatanmu nanti. Ingat, Dani.
Iya mas, aku hanya tidak ingin kamu berdekatan dengan Utari, membuatku jengah, jawab Vira sambil melipat mukenanya. Iya, aku rasa Utari akan mengerti dengan bahasaku semalam, tapi aku minta kamu berhenti bekerja sayang. Agar semua orang tahu kalau kamu Vira istrinya Dani, bukan OB. Kenapa? Kamu malu? Tanya Vira menatap ke arah Dani. Bukan malu, aku tidak pernah memandang remeh apapun pekerjaan seseorang. Tapi aku ingin menjadikanmu ratu di istanaku, bukan malah pembantu, jelas Dani. Beri aku waktu 1 minggu untuk menyelesaikan semuanya, pinta Vira. Oke, setelah itu datang ke kantor sebagai istriku. Jika kamu bosan bisa menemani mama di butik. Baiklah, aku terima tawaran Anda tuan dengan syarat jangan macam di luar sana tanpa saya, tekan Vira. Siap nyonya, jawab Dani terkekeh sambil memeluk Vira dari belakang dan menggigit kecil leher putihnya membuat Vira terpekik kaget. Kekehan demi kekehan terdengar menghiasi kamar pengantin baru yang membuat mereka menjadi sangat harmonis. Bersambung.